Nah, baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di slide sebelumnya. Pertanyaan yang pertama yaitu terdapat pertanyaan Gandhi pada slide ke-8 dalam materi. Berikan pendapat Anda terhadap hal tersebut dan ceritakan pengalaman Anda berkenaan dengan pernyataan tersebut. Menurut saya, apa yang terjadi pada diri kita adalah persetujuan kita. Sama halnya seperti apapun keputusan yang saya ambil adalah atas dasar persetujuan dalam diri saya. Pengalaman saya adalah pernah meninggalkan sebuah pekerjaan hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hingga akhirnya saya ditolak di beberapa perusahaan dan sampai detik ini saya harus menunggu sebuah pekerjaan yang saya inginkan kembali. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebagai individu yang proaktif, bagaimana cara Anda menanggapi situasi sekarang di mana pandemi sedang terjadi dan respon publik terhadap hal-hal tersebut seakan-akan tidak mau tahu? Menurut saya, yaitu lakukan dengan yang pertama yaitu lakukan dengan cara tetap merawat diri. Walaupun tidak ada yang melihat sekalipun, tetaplah lakukan rutinitas yang menghadirkan kenyamanan dan stabilitas. Makan makanan yang bergizi, lakukan mediasi, olahraga, berdoa, baca buku favoritmu, bernyanyilah sepuasnya, lakukan hal-hal yang kamu suka agar mendapatkan ketenangan batin. Hindari terlalu banyak membuka media sosial. Media sosial memang bisa memberikan informasi mengenai wabah ini, namun jika kamu mulai merasa mendapatkan informasi yang negatif, beristirahatlah sejenak dari HP-mu. Informasi yang berlebihan pun bisa membuatmu semakin stres dan ketakutan. Selama melakukan tindakan preventif yang tepat, kamu bisa lebih tenang. Lakukan hal-hal yang menyenangkan alih-alih membuka media sosial. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, jelaskan kembali menurut pandangan Anda apa itu back end with the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Berikan contoh yang berhubungan dengan kehidupan Anda pribadi, yaitu dengan berpikir dahulu pada tujuan akhir, maka kita bisa menentukan langkah yang perlu kita ambil, jalan mana yang perlu kita tuju, hidup seperti apa yang kita lakukan. Waktu yang berkualitas tidak mungkin terjadi jika tidak ada kuantitas waktu. Bagaimana orang bisa berkomunikasi dengan baik jika jarang ketemu? Perlu pertemuan yang intens yang dapat menimbulkan kedekatan satu dengan yang lainnya. Di sini saya percaya, kehidupan karakter yang baik dari seorang adalah dimulai dari keluarga. Untuk soal yang keempat adalah ceritakan tentang cita-cita Anda dan bagaimana diri Anda 10 tahun dari sekarang. Sudah menjadi apa diri Anda di saat tersebut? Baik, di sini saya akan menceritakannya. Saya ingin menjadi sebuah pengusaha yang sukses yang memiliki sebuah restoran kecil. Saya akan bekerja keras hingga 10 tahun ke depan saya bisa mewujudkan mimpi saya. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu terdapat 4 generasi waktu dari manajemen waktu. Jelaskan kembali menggunakan bahasa Anda sendiri disertai dengan contoh yang konkret. Nah, untuk generasi yang pertama yaitu dicirikan dengan catatan dan daftar periksa, sehingga menerlibatkan tuntutan yang diajukan pada waktu dan energi kita. Untuk generasi yang kedua yaitu generasi kedua ditandai dengan penggunaan kalender dan buku temu untuk menjadwalkan kegiatan kita di masa depan. Nah, untuk yang generasi ketiga yaitu generasi ketiga mencerminkan prinsip manajemen waktu pada saat ini, perbandingan nilai yang didasarkan hubungan mereka pada penetapan sasaran. Untuk generasi yang keempat yaitu generasi keempat adalah mengakui manajemen waktu untuk mengelola diri kita sendiri. Terus untuk soal yang kelima yaitu untuk soal yang keenam yaitu pada bahasan menjadi manajer diri, Anda diharuskan untuk melakukan 4 hal. Lakukan 4 hal tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang Anda ingin capai di masa depan. Mengacu kepada jawaban cita-cita Anda pada soal nomor 4.
Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendelegasikan pekerjaan. Tugas utama seorang manajer adalah melakukan delegasi yang benar. Walaupun Anda memiliki berbagai macam keahlian, tapi jika Anda tidak dapat mendelegasikan tugas dengan baik dan tepat kepada anak buah Anda, maka semuanya akan sia-sia. Bisa-bisa Anda malah akan sibuk bekerja sendiri. Yang kedua yaitu memotivasi anggota tim. Tugas lain yang tidak kalah penting bagi seorang manajer adalah cara memotivasi semua anggota timnya. Tanpa ada motivasi dari orang yang mereka anggap sebagai pemimpin, tentu anggota tim tidak akan maksimal dalam bekerja. Memberikan motivasi kepada anggota tim kerja bisa dilakukan dengan cara mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang cukup kompleks. Terus yang ketiga itu pengembangan tim kerja. Sebagai seorang manajer, Anda harus mengenali kekuatan masing-masing anggota tim. Jadi Anda bisa memanfaatkan demi kebaikan tim kerja Anda. Selain itu, Anda juga harus bisa memahami kelemahan setiap anggota. Dengan begitu, Anda bisa mencari cara untuk menutupi kelemahan tersebut atau bahkan menghilangkannya dan nantinya mampu mengembangkan dan membangun tim yang solid. Nah, yang terakhir itu menjalin komunikasi dengan anggota tim. Inilah keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh para manajer. Jika mereka ingin memiliki tim dengan kinerja yang baik, dengan keterampilan komunikasi, maka tugas-tugas yang penting harus dilakukan oleh para manajer seperti yang telah disebutkan di atas dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat.